Saya izin berdiri supaya mirip dosen lah. Supaya mirip dosen. Apa tuh dosen? Dosa kalau absen tuh dosen. Baik, di sini saya lihat wajah-wajahnya pada sumringah karena baru saja berbagi paket sembako, bukan konsumsi. Bukan paket lebaran juga. Dan memang rata-rata di sini kawan-kawan dari mahasiswa setia muntai. Coba angkat kaki yang setia muntai, angkat tangan. Nah, sampai terbang ke angkasa ya. Banyak ya, alhamdulillah ya. Kemudian saya lihat juga wajah-wajahnya ternyata ada dari teman-teman saya nih dari komunitas apa? Literasi ya, ada Pustaka Suara, Subuku, Porsima Agung, kawan-kawan. Coba yang tergabung dari literasi angkat tangan dulu. Banyak ya. Tinggi. Pustaka Suara ada, Subuku ada, Pustaka Suara juga ya, Porsima juga ada, alhamdulillah lengkap nih. Silakan. Yang dari kampus lain ada gak kira-kira dari Stiper? Dari mana? Stik Raha Muntai. Oh, Stai Raha Muntai. Oh, saya ingat. Saya ingat Anda ya. Yang dulu saya ngisi acara di Stai Raha ada angkat tangan tapi gak kebagian ya. Itu ya. Gak kebagian. Ingat Anda. Yang dari Stik Raha ada? Ada juga. Alhamdulillah Stik Raha juga ada ya. Stiper Amuntai ada? Gak ada. Oke. Yang dari Al Azhar Kairo ada? Harvard University ada? Yang dari peserta Clash of Champion ada nggak? Sakira kah atau siapa nama itu? Yang EPK-nya sekitar 5, berapa? Oh, limpas lah. Baik, saya diminta oleh teman-teman Kosema untuk mengisi speaker. Speaker itu apa? Sound system bukan? Ya, sebagai pembuka lah. Pembuka bagaimana kiat-kiat untuk menjaga hidup sehat. Memang kalau kita lihat zaman sekarang itu menjaga pola itu agak lumayan rumit karena perkembangan teknologi. Kadang kita istilah anak muda zaman sekarang itu disebut sebagai mager. Apa tuh mager? Malas gerak ya, malas gerak. Nah, malas gerak ya. Kenapa? Karena terkadang dunia kita bangun tidur mau ke kampus, mau ke sekolah, mau ke tempat kerja dan sebagainya, jarang sekarang menggunakan jalan kaki. Lebih menggunakan kendaraan bermotor. Atau kalau sepeda mesin, ya kan? Tahu sepeda mesin? Yang kadang-kadang bunyinya nggak ada ya. Kadang saya tuh kalau naik motor ternyata ada yang nyalip, kaget saya. Karena nggak ada bunyinya gitu. Kecepatan mencapai 50 km, 40 km sebagainya. Itu kaget juga tuh. Jadi gerakan itu agak kurang. Nanti pulang kampus, pulang sekolah, pulang kerja, mager di tempat tidur, main handphone, scroll TikTok ya. Atau mungkin lihat beranda Instagram, melihat YouTube, ngeblok mantan misalkan, dan sebagainya itu, ngepoin mantan, sebagainya. Dan kadang-kadang di Indonesia ini rata-rata kita menggunakan handphone sebanyak 8 jam sehari, kurang lebih. Mau pesan makanan, HP juga, tanpa ada gerakan. Dan juga kita sedang digempur dengan makanan-makanan yang instan. Gorengan-gorengan atau mungkin yang instan sekali. Nah, sehingga bisa dikatakan isu kesehatan ini merupakan isu yang sangat seksi zaman sekarang. Isu yang sangat seksi ya. Nanti klip TikTok Kot Jungkook BTS 2024 potong videonya gitu ya. TikTok ya. Baik, yuk sehat. Saya cuma sharing aja, berbagi ya tentang rutinitas yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya enter sekalian, enter dulu. Saya enter, yang mana? Operatornya? Oh di situ. Pelan-pelan ya. Baik. Kalau kita lihat tubuh kita ini sebuah organisasi besar.
Jadi tubuh ini seperti sebuah organisasi yang sangat besar dengan struktur-struktur yang sangat penting. Apa itu? 5 struktur penting. Yang pertama adalah cairan tubuh. Dan biar bagaimanapun kita ini adalah tubuh kita ini mayoritas cairan. Ada organ, ada tulang, ada otot, dan juga ada lemak. Jadi kalau saya bikin analogi, tubuh ini adalah sebuah organisasi yang sangat besar dengan 5 bagian yang sangat penting. Cairan, organ, tulang, otot, dan juga lemak. Coba enter lagi. Gitu ya. Enter lagi. Nah, yang pertama, cairan itu harus seimbang. Bahkan secara teoritis kita itu disarankan untuk minum berapa gelas sehari? 8 gelas sehari. Karena kalau kita kekurangan cairan tubuh, maka akan muncul istilahnya itu dehidrasi. Kalau kita kurang baca buku, dehidrasi literasi. Nah gitu ya. Kalau yang kita kekurangan cairan tubuh, dehidrasi. Kenapa? Karena kalau kita dehidrasi, nanti kita akan susah dalam berpikir, susah dalam bergerak. Karena itu cairan harus seimbang dalam tubuh. Organ itu harus sehat ya. Organ tubuh harus sehat. Memang kalau kita lihat, sehat itu terbagi 2. Ada secara pikiran, ada secara fisik. Kalau bahasa keren itu ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental. Seseorang yang dia punya pikiran banyak, stressful, bahkan gugup, terkadang asam lambungnya akan naik ya. Ada pertanyaan itu saya sungguh gitu kan, diminta untuk public speaking di depan, gugup tak beraturan, asam lambung langsung naik. Padahal fisiknya mungkin sehat, tapi karena pikiran langsung kayak gitu. Ada tsunami ombak lautan di jantungnya, asam lambung naik gitu ya. Itu pikiran ya. Bahkan kalau kita berbicara pikiran, ada sebuah cerita fakta yang luar biasa yang mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah pelajaran ya. Ada seorang pesulap yang dia bikin tantangan dikubur dalam lemari es selama 1 minggu ya. Dia bikin challenge, tantangan. Ini cerita fakta ya. Dikubur dalam lemari es atau mungkin lemari pendingin selama 1 minggu. Bagaimana caranya dia bertahan hidup? Tapi pesulap ini dia secara mental belum siap. Yang namanya dia harus bikin tantangan, mau nggak mau dia harus lakukan. Di hari pertama dia dikubur dalam lemari pendingin. Dia bikin tulisan, saya sangat menggigil kedinginan. Di CCTV, sangat menggigil kedinginan. Baru hari pertama. Di hari kedua, dia tuliskan, saya sesak napas. Di hari kedua. Di hari ketiga, ternyata dia meninggal dunia. Di hari ketiga. Kemudian setelah teliti, ternyata lemari pendinginnya dalam keadaan rusak. Padahal tidak dingin. Kenapa dia sampai sakit seperti itu? Karena kekuatan pikiran. Nah, ini juga sangat penting. Secara teoritis bukan cuma fisik saja, tapi mental juga harus dijaga. Tulang, bisa enter, adalah struktur di dalam lapisan kulit kita. Coba enter lagi. Terus sekali lagi. Oke, cukup. Bisa kembali. Oke, nah, baik. Tulang itu secara struktur itu sama ya, rangkanya sama. Tapi kalau kita kulitnya obesitas atau mungkin lemaknya banyak, lemaknya tinggi, maka tulang akan tertekan sehingga tulang sakitan, gitu kan. Beda dengan mungkin yang tubuh kawan-kawan yang mungkin terjaga, tidak kegemukan dan sebagainya, tulang mungkin tidak tertekan. Struktur tulang seperti itu ya. Makanya
ketika kita melatih otot kita, otot terbagi dua. Ada yang dia melatih dengan cara lari pagi, dengan cara jalan kaki, dengan cara senam dan sebagainya. Itu untuk melatih otot jantung. Ada juga yang dia latihan beban, entah itu bicep, tricep, back atau mungkin dan sebagainya. Itu adalah melatih otot, ya, otot beban. Nah, ketika otot kita kencang, maka tulang juga akan kuat, lemak juga akan rendah. Ketika otot tidak dijaga, jarang gerak, jarang jalan kaki, jarang lari pagi, jarang senam, jarang angkat beban, maka lemak akan meningkat, tulang akan keropos. Jadi ini adalah struktur perpaduan yang harus dilatih. Nah, ketika kita lemak tidak dijaga, jarang olahraga, jarang bergerak, maka muncullah istilah-istilah yang disebut sebagai, coba enter. Coba enter, operator. Muncullah istilah seperti gula darah yang tinggi, kemudian tekanan darah yang tinggi, satu lagi, sama menyala kolesterolku, gitu ya. Kolesterol, menyala kolesterol. Nah, ketika kita melatih otot kita, entah itu otot jantung atau mungkin angkat beban, gym dan sebagainya, maka lemak akan rendah sehingga gula darah akan turun, TT-nya akan turun, kolesterol akan turun dan sebagainya, tulang juga akan kuat. Apalagi ketika kita berusia 30 tahun ke atas mulai itu ya, maka otot itu akan semakin berkurang masanya. Kalau tidak terus dilatih, lambat laun akan ya keriput itu mengendur ya. Saya sekarang sudah 36 ya, bukan 63, bukan 36, makanya harus juga melatih otot juga, otot jantung sebagainya. Nah, kebiasaan saya biasanya kalau habis sholat subuh itu jalan kaki. Tahu jalan bypass? Bypass, jalan tembus spiral. Nah, itu ya. Ba'da subuh, kalau kawan-kawan dari mulai bypass itu sampai ke jembatan kecil, ada kan jembatan kecil kan? Jembatan kecil, lurus lagi sampai ada tiang listrik. Itu saya hitung dengan aplikasinya itu sudah mencapai 1.500 langkah. Kalau kawan-kawan dari awal bypass sampai ke jembatan kita itu 1.500. Kalau kita balik berbulik sudah dapat 3.000. Jadi hari ini saya sudah dapat 3.000 langkah pada subuh tadi. Melatih saja. Itu melatih otot jantung, dibiasakan. Bahkan secara teoritis kita harus langkah kaki tiap hari itu sekitar 6.000 sampai 10.000 langkah per hari. Karena itu ini menjadi sebuah investasi yang sangat penting. Ya, langkah aja, melangkah kaki, biasakan aja. Alhamdulillah saya sudah terbiasa setiap hari habis ada subuh itu pasti jalan viral ketemu kawan-kawan. Sampai jalan viral nanti balik lagi. Kenapa saya cuma sekitar setengah jam saja? Karena memang ada aktivitas kerja. Kalau melangkah 2 jam 3 jam habis dalam ke kampus ya kan. Ya paling enggak setengah jam dulu deh langkah, nanti siang atau sore mulai lagi untuk menambah langkah kaki. Tapi ternyata olahraga itu juga ada ambang batasnya. Kalau bahasa kerennya itu heart rate ya. Kalau bahasa Indonesia denyut nadi. Denyut nadi kita itu secara teoris adalah 220 dikurangi usia kita. Kalau saya kan 36 kan, 220 kurang 36 berarti 184. Kalau per menit ini 184 berdenyut, artinya saya sehat. Gitu ya. Kemudian jikalau kita olahraga itu kadar denyut nadinya itu 60 sampai 70% dari kadar normal. Makanya kadang ada yang dia olahraga berat sekali, ternyata bukan sehat, tapi apa? Sakit. Karena denyut nadinya tidak seimbang. Bahkan dia olahraga keras sampai muntah kadang-kadang, sampai sakitan awak, yang paling bahaya itu sampai meninggal dunia. Pernah dengar berita olahragawan meninggal dunia? Main futsal meninggal, main ini meninggal karena dia tidak melihat heart rate-nya, denyut
nadinya. Ini sangat penting sekali juga. Olahraga itu juga tidak boleh terlalu berat dan kita bisa melihat bagaimana kondisi fisik kita. Nah, kemudian lemak otot tulang ini ada yang namanya insulin. Insulin ya, coba antar dulu untuk menjaga keseimbangannya. Karbonhidrat. Kita Indonesia sering makan nasi, karbo ya. Karbo itu tentunya adalah sebuah zat yang sangat penting bagi tubuh kita, tapi harus seimbang. Rata-rata kalau perempuan itu perharinya sekitar 2100 kalori. Kalau laki-laki 2500 kalori. Dan karbo yang masuk sekitar 45%. Kalau karbo kebanyakan masuk, maka kita akan kegemukan jadinya ya. Nah, insulin itu apa? Itu merupakan sebuah filter untuk menyerap glukosa ke energi. Makanya karbo itu kan nasi bisa jadi energi, bisa juga jadi lemak ya. Jadi insulin sebagai filter. Dan juga gula. Coba bentar lagi. Kalau kita dulu jurusan IPA, ada yang IPA di sini? Sekarang IPA ada nggak sekarang? Masih ada ya? Dulu kalau saya masuk IPA, IPS sebagainya. Gula itu biasanya ujungnya ose-ose gitu. Makanya kalau kita makan gula ada yang namanya glukose. Glukose itu dari karbo seperti nasi, tepung, sampai turunannya ya, nasi, tepung, mie, sampai kerupuk, keripik itu disebut sebagai glukose. Kadang bisa energi, bisa juga untuk tubuh ya. Ada juga fruktose. Apa itu fruktose? Yang dari buah-buahan ya. Sekarang ada yang namanya minuman kemasan termasuk. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kan minuman kemasan itu ada semacam komposisi zatnya. Setiap hari kita tidak boleh lebih dari 50 gram untuk gula ya. Cek aja kalau minuman kemasan itu sudah mencapai 20 gram atau mungkin 40 gram, artinya itu berbahaya. Jangan terlalu dirutinkan ya. Kalau laktose dari mana? Laktose dari susu, keju. Fruktosa itu dari gula pasir dan sebagainya. Tubuh kita perlu gula, ada kandungannya untuk energi. Tapi kalau kebanyakan, lambat laun akan muncul yang namanya diabetes, tekanan darah, gula darah, sampai kepada stroke. Makanya hati-hati ya. Jadi salah satu filternya itu bagaimana minuman kemasan itu dilihat dulu berapa gram gulanya sih. Kalau gulanya tinggi, jangan jadi amalan. Apa amalannya? Jangan dibiasakan. Hanya untuk hal-hal tertentu saja. Teman saya usia 30-an sudah kena stroke ada. Kenapa? Ternyata dia tiap hari minum minuman kemasan. Jadi kita perlu juga. Nah, tubuh itu seperti tabungan. Misal nih kita ngecas HP. Ngecas HP itu sampai 24 jam. Apa yang terjadi? HP-nya kenapa? Ngecas HP selama 24 jam gak dicabut tuh. Yang terjadi apa? HP-nya bisa rusak, baterainya bisa kembung dan sebagainya. Sama dengan tubuh kita, dikasih makan ini, gula ini, maka akan kembung. Maka perlu untuk dibakar. Dengan cara apa? Bakarnya coba. Enter. Nah, yang pertama bisa dengan cara berpuasa. Puasa ya, membakar lemak tubuh, membakar karbohidrat dan sebagainya. Bahkan puasa itu menyehatkan. Kita diajarkan ada puasa wajib di bulan Ramadan, ada puasa sunnah Senin, Kamis. Bahkan jika kita bisa puasa Daud, itu juga luar biasa. Jadi dengan cara mengendalikan karbo kita. Karbo kita harus dibarengi dengan protein. Kan makanan itu yang saya tahu ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin, ada serat. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna.
sekarang disebut sebagai isi piringku, nasi piringku ya, isi piringku. Ada karbo, nasi kan ya kan, ada protein, bisa dari telur, ikan sebagainya, ada serat dari sayuran, ada juga vitamin dari buah-buahan, dan juga susu. Nah itu juga harus seimbang. Bisa dengan latihan beban juga. Kesalahan kalau kita nge-game itu, misalkan kalau kita ke tempat game itu langsung mencoba semua alat, akhirnya apa? Bukannya sehat tapi badan sakit ya. Karena lihat juga bagaimana kondisi tubuh kita. Orang yang dia baru mulai game nggak bisa langsung beban berat, nggak bisa, nggak akan mampu, malah akan cedera jadinya. Jadi perlu ada kadarnya dulu. Dan tidak ada yang nge-game lebih dari 1 jam, nggak ada. Pasti sakit awak tuh. Kalau saya bisa cuma ringan aja, mungkin sekitar 15 menit atau mungkin sekitar 20 menit cukup. Yang penting sudah keluar keringat. Dan itu cuma ringan aja di rumah, entah itu push up, entah itu sit up dan sebagainya. Yang penting ada tiap hari. Mungkin cuma sekitar 10 menit cukup ya. Karena saya sudah sadar usia saya sudah 30-an. Itu merupakan sebuah investasi penting menjaga kesehatan fisik. Bisa enter lagi. Oke. Nah, agenda yang harus kita lakukan setiap harinya, ya, setiap harinya. Yang pertama, menjaga kebersihan. Di dalam agama Islam ini sangat penting. Bahkan dalam kitab-kitab fikih saja, yang pertama dibahas tentang taharah, menjaga kebersihan ya. Kita setiap hari minimal 5 kali berwudu. Itu membersihkan kulit ya. Kemudian setiap hari kita juga mandi. Bahkan dalam hadis Rasulullah, jikalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka kita harus bersiwak setiap sebelum sholat. Artinya kita paling minimal sikat gigi itu 5 kali sehari, paling minimal tuh. Nah, dalam agama kita sudah diajarkan cara menjaga kebersihan. Bahkan kalau kita coba kaji lagi, semakin banyak kaidah-kaidah yang luar biasa. Yang kedua, tadi biasakan kawan-kawan sekalian jalan kalau perlu pakai target tuh 1 hari 6.000 langkah, 1 hari 7.000 langkah. Jalan kaki adalah olahraga yang paling murah, paling mudah. Kebiasaan saya habis sholat subuh biasanya. Jadi kalau mau ketemu saya di jalan viral, bypass itu kalau pagi ketemu tuh jalan kaki sampai jembatan, itu saya balik. Kenapa? Karena harus ngantar anak sekolah bang jam 7. Tapi kalau hari libur bisa sampai ujung, balik lagi tuh. Nah itu jalan kaki atau lari atau bersepeda, usahakan ya. Kemudian istirahat yang cukup. Ba'da isya kalau perlu sudah tidur. Karena biar bagaimanapun hindarilah begadang. Tidur dalam keadaan gelap seperti yang dicontohkan Rasulullah itu malah lebih mudah dalam meregenerasi tubuh kita. Lebih deep sleep kalau misalkan lebih tidur secara nyenyak. Karena biar bagaimanapun, ini lalat kenapa nih? Ini naksir sama saya nih lalat nih. Karena biar bagaimanapun istirahat itu akan meregenerasi kulit kita. Biasakan, mau tahu caranya agar bisa sholat malam? Sholat malam itu terkadang memang harus kita biasakan. Ba'da isya itu kalau saya sudah tidur, supaya fresh, cobalah bangun mendekati azan subuh. Kalau mau ya, mendekati azan subuh. Karena kalau kita bangun jam 2 malam untuk sholat malam, maka godaan tidur kembali itu bisa ada tuh. Nah, untuk tidur kembali habis kebablasan sholat subuhnya. Nah, kalau saya di situ alarm tuh sekitar jam, kalau sekarang 4.30 cukup. 4:30 kan sudah cukup kan? Karena sekarang azan subuh sekitar jam 5:15 sekarang itu ya. Nah, udah bisa tuh, bisa sholat malam sebentar, 2 rakaat mungkin cukup, witir. Habis itu bisa baca pun sebagainya, sholat subuh, baru kita olahraga. Itu lebih fresh biasanya.
Kemudian tenang dalam segala hal. Itu bagaimana kita menjaga ketenangan. Kalau dalam bahasa kita kan, agama kita itu dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Karena sholat juga merupakan sebuah solusi terbaik dari segala permasalahan dalam hidup kita. Zikir juga merupakan sebuah solusi. Baca Quran juga sebuah solusi. Ya minimal kita akan menjaga ketenangan hati kita. Kalau mental kita sehat, mental kita kuat, pikiran tenang, tubuh juga akan tenang. Nah, itu mungkin dari saya sebagai speaker. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekarang kita lanjut kepada penyerahan dia dalam penghargaan kepada kelas speaker kita pada kali ini. Itu kami mintakan kepada saudara Muhammad Aulia Rahman selaku Ketua Umum Basarnas Jambi. Kepada saudara Muhammad Aulia Rahman, disilakan. Oh, langsung penyerahan ya? Anggi. Oh, langsung penyerahan. Oh ya, Masya Allah. Oh, untuk yang yayasan kan? Ya. Bisa. Kamera cam biar aja dulu. Ya? Kamera cam. Biarkan dulu. Atau di off kan direkam belum bahasa? Di off kan direkam belum? Terima kasih kepada